Konser A Family Symphony akan menjadi momen langka, di mana Memes bakal memboyong dua anaknya, Tristan Juliano dan Kevin Aprilio ke panggung. Tak hanya dua anak Memes, sang suami, Adi MS juga turut andil. Ia akan memimpin Twilight Orchestra untuk mengiringi perjalanan konser selama 2 jam ini. Berawal dari kami yang kesulitan ketemu, Memes akhirnya mencetuskan ide membuat konser ini, kata Adi MS dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dengan hadirnya konser ini, keluarga Adi MS tersebut menjadi intimate untuk keluarga tersebut. Saya sudah ingatkan ke anak-anak, nggak boleh jaim, tegas Adi Mes. Selain menjadi momen berkumpul, adanya konser ini juga menjadi perayaan ulang tahun pernikahan Memes dan Adi MS ke-36. Adi MS beserta Memes juga akan mengajak sejumlah penyanyi tampil di konser dihelat di Ciputra Artpreneur Theater, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Adapun tiket konser A Family Symphony terbagi atas 6 kategori tiket: Platinum, 2,5 juta rupiah, Gold, 2 juta rupiah, Bronze, 1 juta rupiah, Balkoni 1, 750 rupiah ribu, dan Balkoni 2, 500 rupiah ribu. Nah itu tantangannya jauh lebih berat katanya. Mbak Memes Apa ini yang mendasari mas, mendasari ini harus nih. Nah itu. Ya, Ya sama karena satu Iya. membalas kerinduan kita kumpul bersama. Kedua, kenapa enggak gitu? Karena mereka kan saat ini udah punya band masing-masing. Terus kenapa kita enggak kolaborasi untuk mempersembahkan sesuatu yang berbeda gitu? Dan ya insya Allah kan mudah-mudahan ini mendapat satu tontonan baru yang menarik gitu. Yang di Indonesia kan belum ada nih gitu. Belum ada ya? Yang benar-benar semuanya udah ngeband gitu. Ya udah, jadi kita mudah-mudahan kita jadi pertama juga. Tapi ya intinya sih sebenarnya pengen men-share keluarganya gitu loh, sharing keluarga, suka duka. Ya udah. Serindu apa sih emang? Serindu. Udah banget. Udah berewak nih. Serindu, pokoknya rindu lah namanya ibu ya. Mau ngeliat mereka, ya namanya kayak walaupun udah segini dewasa, tapi tetap aja kayak menganggap masih bayi aja gitu. Ya kan? Baby. Mbak Memes melulukan 3 lelaki ini dari kesibukannya itu seperti apa sih kuncinya sampai akhirnya mereka mau gitu? Ya itu saya terus terang Melulukan mereka kan kesibukannya boleh sibuk banget ya. Di sini saya bukan sebagai perform aja, karena saya juga membantu gitu, mengurus semuanya itu, dari mencari sponsor juga, dari konsep ya walaupun dengan Mas Adi juga ya, kemudian mencari kerjasama dengan IO. Jadi papa ngurus musiknya, terus PR-nya juga, mama juga ngurus konsepnya. Ya konsep kita sama-sama sih ya, cuman memang nggak diem aja gitu. Kalau diem aja kita nggak terwujudkan. Jadi semuanya akhirnya semua menjadi berperan. Kevin menolak berapa jumlah pekerjaan demi terwujudnya acara ini. Cuman udah di-booking. Iya, kata iya. Nolak berapa pekerjaan Kevin, jadwal manggung berapa? Jangan diingetin dong. Jadi nggak enak. Nah, karena kan Vieratel lagi jadi rajanya festival, rajanya pensi gitu. Enggak, tapi memang ya alhamdulillahnya sih mama papa juga kooperatif sama tanggal-tanggalnya. Kooperatif. Gak maksudnya. Ampun bos. Gak maksudnya. Aduh bahasa gue terlalu ini ya serius. Enggak maksudnya kooperatif. Maksudnya menyesuaikan Vieranya apa. Jadi maksudnya kita juga gak ngorbanin banyak kok gitu. Toh Tetap kooperatif toh memang ibaratnya apa ya? Enggak, kita juga senang kok. Vieranya juga senang begini semua. sekali sekali Iya. dia sama Tiara bisa berapa belas kali kan. Berarti ada jadwal-jadwal affair yang ditolak-tolakin demi ini ya. Aku switch aja lah pokoknya. Oh. Ada yang udah Pinter di-booking lah dari ya. tahun lalu. Oh iya, udah dibikin dari tahun lalu ya. Iya, iya. Ada yang ya pokoknya bisa di switch gitu. Oke, siap. Siap. Apa yang bikin lulu tuh?
Kang Kevin akhirnya ya udah deh ya. Itu kuncinya ya. Iya, iya, iya. Lebih lama sama. Kalau ya, Ya, kalau misalnya kalian lebih terkenal, lebih populer, lebih kaya, lebih pintar dari orang tua kamu, tetap jadi anak yang pintar. Oh. tapi memang sesuatu yang seru juga deh ya. Maksudnya kayak toh kan jadi crossover itu terus marketnya jadi saling kenal, mungkin yang suka Tiara jadi suka mantap itu sama Mesir, sebaliknya terus mau apa jadi appreciate pas seniornya mama gitu yang lagunya hits tadi ya 20 jadi kayak ada gitunya juga sih, ada bagusnya juga buat ada pride, family pride-nya ada juga sih. Aku juga percaya dua hal sih. Jadi kalau satu tuh marketnya anak muda yang lebih bawahnya lagi kayak Gen Z gitu, dengan bantuan TikTok kayak saya lagu Tiara itu jadi makin ada lagi. Jadi kan Tiara sekarang udah ada 3 generasi malah. Iya. Setengah bahwa The legend ya kan. satu lagi aku percaya bahwa beberapa anak muda zaman sekarang suka dengerin lagu yang siklus juga gitu, balik ke zamannya 70s, 80s, 90s gitu, dimana masuk lagi ke pesawat terus lagi ke roller orchestra dari semua aransemennya. Jadi kayak ini menurut aku momen yang pas karena digitalisasi. Itulah, jadi menjadi suatu tontonan hiburan yang hopefully menarik dan sesuatu yang berbeda khususnya untuk pecinta musik Indonesia. Kak Kevin soal programnya Bibi gimana?